Ya pemirsa, untuk membahas apa yang sebenarnya terjadi, mengapa Arab Saudi menggeser pembelian alutsistanya ke Turki, kami sudah bergabung bersama pakar geopolitik dan pertahanan Anton Permana. Selamat malam Bang Anton. Selamat malam Mbak Jika. Ya Bang Anton, apa sebenarnya yang menyebabkan Arab Saudi mulai menggeser pembelian alutsistanya ke Turki? Jadi begini Mbak Jika, ketika kita berbicara tentang alutsista sebuah negara, kita tentu tidak bisa lepas dari hanya faktor teknologi ansih, tapi juga ada faktor geopolitik, geoekonomi, diplomasi pertahanan, dan diplomasi luar negeri dari sebuah negara. Seperti contoh, ketika bicara faktor teknologi, ya Turki juga tidak kaleng-kaleng Mbak Jika, karena Turki juga adalah salah satu dari anggota NATO yang dimana alutsista yang diproduksinya sudah terstandarisasi oleh standarisasi standar militer NATO. Nah, untuk kita ketahui juga, Turki sekarang sudah berkembang teknologi sangat pesat. Seperti pesawat tempur aja sudah mengembangkan pesawat KA generasi kelima, dan juga mesti kita ketahui juga Turki adalah salah satu produsen pesawat F-16 yang mutakhir, yang terkenal sebagai produsen pesawat F-16 yang terbesar di seluruh dunia di luar dari Amerika. Banyak lagi produksi teknologi canggih Turki, Roketsan, dan juga yang terbaru yang sudah battle-proven di medan perang Suriah dan Ukraina adalah dengan drone-nya Bayraktar, Al-Kinci, TB2, dan segala macam. Nah, itu dari faktor teknologi. Artinya Arab Saudi tentu mengetahui ini semua. Nah, terus yang kedua, dari faktor ekonomi, ini menarik ini Mbak Zika, karena 6 billion dolar USD ini angka yang sangat fantastis. Kalau kita rupiahkan itu sekitar 96 triliun. Itu hampir sama dengan 2/3 anggaran pertahanan Indonesia yang 146 triliun. Nah, kita mengetahui Amerika itu 40% dari devisa negaranya adalah ekspor alutsista. Dan kita tahu juga Arab Saudi adalah satu importer terbesar di dunia. Nah, ini sebuah market yang hilang. Yang akan hilang, jadi ini pasti akan menjadi sebuah ancaman bagi Amerika ke depan dari segi ekonomi. Nah, yang menarik yang kita bahas itu dari segi geopolitik dan diplomasi pertahanan. Ada apa ini sebenarnya yang terjadi? Nah, saya melihat sejak Trump dilantik, Trump kita tahu itu berasal dari Republican Party yang sedikit agresif. Ada perbedaan pendapat yang tajam ketika Arab Saudi dan Amerika berbicara tentang kebijakan politik Trump tentang Palestina. Bagaimana Trump ingin merelokasi secara total penduduk Gaza. Nah, kita tahu ada hubungan kultural dan tradisional antara Arab Saudi dengan Palestina, yang tentu Arab Saudi, kalau ini dibiarkan, itu akan meningkatkan ketegangan regional di Arab Saudi itu sendiri. Nah, dengan itu saya melihat seakan-akan Arab Saudi ini secara diplomasi pertahanan memberikan semacam protes atau code of conduct pada Amerika, bahwanya Arab Saudi ke depan tidak mau lagi didikte oleh Amerika dimulai dari segi dari alutsista pertahanan. Karena Turki, ya Arab Saudi juga sekarang saya pun juga kaget karena Turki sudah mulai membuka komunikasi dengan Arab Saudi dengan Turki. Nah, Turki ini sekarang juga kita tidak bisa nafikan lagi pengaruh geopolitiknya secara regional, dan juga punya hubungan kultural dan tradisional antara Arab Saudi dengan Turki ini. Yang dimana untuk urusan Palestina, Arab Saudi dengan Turki itu satu platform kebijakan. Nah, saya lihat di sini yang sangat menarik untuk kita sikapi ke depan, Mbak Zika. Baik, Bang Anton, kalau kita lihat ini sebenarnya apa target yang dikejar oleh Turki melalui langkahnya ini menjual alutsista ke Arab Saudi? Yang jelas secara faktor ekonomi tentu ini akan menghasilkan devisa untuk negaranya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 6 miliar dolar cukup. Prancis saja sempat kejar-kejar ketika Australia membatalkan 10 miliar dolar, cuma ini 6 miliar dolar kan cukup fantastis untuk pertumbuhan ekonomi Turki yang sekarang lagi gencar-gencarnya melakukan eksportir senjata dari faktor ekonomi. Nah, secara faktor diplomasi pertahanan ini menunjukkan ketegangan antara Turki dengan Arab Saudi sudah menurun. Kita tahu ada dua faksi di Arab itu sendiri yang selama ini bersih tegang, antara kelompok Turki, Iran dengan Qatar itu satu kelompok, Arab Saudi dengan Yordan dan Uni Emirat satu kelompok, dan akhirnya di sini terjadi sebuah titik temu. Ini sebuah langkah yang positif untuk dalam tanda petik dalam hubungan negara-negara OKI khususnya kalau saya lihat ini Mbak Zika. Nah, kita tahu untuk masalah Palestina, kembali saya tekankan di sini, Turki dengan Arab Saudi itu satu kesepahaman bagaimana untuk menegakkan Palestina, yang khususnya untuk daerah Gaza, yang kebijakan Trump ini akan menjadi ancaman bersama kalau apabila itu dipaksakan terus di Arab Saudi. Bisa-bisa
akan terjadi peningkatan eskalasi perang Baik. regional di Arab Bang Saudi. Anton, Nah, ini apakah akan tentu ada pengaruh dari merugikan. sikap Amerika Serikat terhadap penduduk Palestina serta kedekatan Amerika Serikat terhadap Israel dalam konflik di Gaza terhadap kebijakan maksud kami Arab Saudi untuk membeli alutsista di Turki? Tentu akan sangat berpengaruh. Nah, kita lihat nanti ke depan apakah Amerika atau khususnya Trump akan melunak di sini. Nah, ini menarik ini Pak. Karena antara Arab Saudi dengan Amerika, segitiga dengan Israel ini pasang surut juga nih Mbak Sika kalau kita lihat dari rekam sejarah ya. Amerika itu adalah Israel besar, dan Israel itu Amerika kecil. Tapi dalam hubungan ekonomi dan hubungan bisnis antara Amerika dengan Arab Saudi juga saling ketergantungan. Nah, segitiga kepentingan ini sangat menarik untuk kita cermati ke depan. Apakah dengan manuver Arab Saudi melakukan belanja yang akan memberikan protes kepada Amerika Serikat ini akan membuat Trump bergeming dalam kebijakannya ke Palestina, bisa kita lihat ke depannya, Mbak Azika. Baik, terima kasih Bang Anton telah bergabung bersama kami di Kabar Utama malam hari ini Bang. Terima kasih banyak, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mbak Azika, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih.